Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi-mugi Gusti Allah paling rahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini Mbah Mul ingin memberikan wawasan tentang apa yang namanya tradisi dan agama Islam. Jadi tradisi yang dinilai beberapa orang itu adalah budaya baik yang menjadi seolah-olah itu menjadi budaya yang sifatnya kesyirikan deh ya. Nah, akan kita bahas nih ya. Ini sebenarnya sensitif tetapi perlu kita bahas untuk membuka wawasan deh. Nah, yang namanya tradisi atau budaya itu adalah, budaya sendiri adalah budidaya manusia. Jadi manusia itu memiliki budidaya yang memang sumbernya itu berasal dari adat, dan bukan adat ya, dari tatanan-tatanan yang berada di kitab suci dan berasal dari ajaran nenek moyang ataupun ajaran agama yang bersifat luhur. Nah, itu pasti nggak asal-asalan deh. Ya itu. Terus kadang setelah dulu para wali, para sunan, ya, waliullah datang ke Indonesia, ke tanah Jawa ini, diluruskan dari segi, bukan dari segi tata caranya, tetapi adalah dari segi akidahnya. Nah, akidah di sini sesuai dengan ajaran Islam adalah pengenalan tradisinya dirubah dari segi maknanya. Nah, itu Nah, terus kalau sekarang ada orang-orang yang berpandangan, oh nak ngene iki rano tuntunane iku bid'ah iku mlebu neraka. Nah, ya terus piye? Ya memang seperti itu, tetapi pemahamannya tidak seperti itu. Nah, kita ambil contoh satu dulu deh ya. Yang pertama adalah kita ambil contoh tradisi yang bernama sesaji ataupun larung sesaji. Sesaji itu pada awalnya adalah sesembahan yang ditujukan kepada leluhur ataupun kepada danyang, atau mungkin sebagai persembahan kepada yang tidak terlihat ya, terutama makhluk halus, untuk disanggari, untuk diberikan makanan agar nanti bisa membantu hajat seseorang. Itu awal-awalnya. Tetapi dalam kepercayaan lain, agama lain, itu sesaji adalah media doa. Dan sebenarnya ini media doa yang dikirimkan kepada Sang Hyang Akarya Jagat atau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pangeran Akarya Jagat. Nah, lewat media sesaji yang tentu saja di dalamnya ada maknanya Nah, beras itu tombol ini, terus ada indo, ada tumpeng itu adalah wujud rasa syukur yang semakin mengerucut kembali ke atas, wujud orang banyak yang mensedekahkan sedikit dari hasil buminya kepada ke atas, dan itu nanti tidak ditujukannya itu tidak kepada danyang dan sebagainya ditujukan kepada Gusti Allah, dan nanti dimakan bareng-bareng. Nah, tujuannya adalah silaturahmi, mengenalkan dongo bareng-bareng, dan disimpulkan lewat macam-macam itu. Kacang lanjaran itu ya, kacang panjang itu semoga panjang umur, dawa pikire, ora cendak pikire. Takir itu wadah di tengahnya ada tonjolane, walaupun wadah itu tengahnya ada yang menonjol agar bisa mengayomi kanan kirinya wadahnya itu. Nah, itu simbol tetap banyak orang tidak tahu. Wah, iki wujud untuk sanggaran, untuk memberi makan unsur lain, itu sudah syirik, bid'ah dan sebagainya, musyrik dan sebagainya. Nah, itu sudah jadi salah kaprah. Terus ya, kalau kita menyikapi, ya kita terima dulu tapi kita pelajari dulu kenapa ada sesaji itu. Nah, yang kedua, sesaji itu untuk siapa? Nah, sesaji itu kalau dilihat itu unsurnya kan macam-macam ada bunga, kadang ada dupa, intinya adalah wewangian terus ada makanan, ada ingkung, ya makanan lah macam-macam.
Terus ada beberapa persembahan yang sifatnya adalah simbol, seumpama ada kain, ada apa. Nah, itu sebenarnya adalah persimbolan dari doa. Kalau kita itu melihatnya, wah ini digunakan untuk diberikan kepada sing tunggu kono sing tunggu kono itu orang nganggo kain nih. Mereka sudah punya materi sendiri. Jadi itu hanya persimbolan dan nanti digunakan untuk kita semua. Nah, perkara nanti itu nggak dimakan, nggak diapa ya monggo, tapi kan ini urusannya kan dengan pribadi. Terus yang kedua, ketika seseorang itu memberikan sesaji, itu sebenarnya tentu sudah melalui tingkat pengkajian ya, yang namanya budaya tadi, yang namanya sesaji itu nanti ketika didungani oleh seorang kaum atau mungkin seorang ulama atau seorang romo atau mungkin seorang sesepuh adat, itu nanti kan melewati apa yang namanya pewejangan le. Nah, jadi kalau sampai mbah membuat contoh seperti ini ya, bersih desa atau mungkin sedekah kampung. Nah, itu kan desa itu dibersihkan ke tetua adat, bukan tetua adat ya, ke makam leluhur desa. Nah, makam leluhur desa nanti dikumpulkan, warga desa dikumpulkan, bersih-bersih untuk makam sebagai nyadaran itu ya, tapi ini lebih ke leluhur desanya. Terus nanti ada beberapa sesaji, makanan ingkung dan sebagainya, warga dikumpulkan dan di sini nanti makan bareng di situ. Jadi sesajinya itu dimakan bukan untuk diberikan ke yang meninggal itu enggak. Nah, dalam proses mengumpulkan orang itu nanti kan ditungani, dikumpulkan, diwajang. Ini loh dibacakan sejarah, ini sejarah kampung kita itu seperti ini. Dulu dari mbah ini memiliki putra, memiliki tujuan dari beberapa abdi dalam, terus mendirikan desa ini, beranak pinak ini, jadi ini. Nah, nanti kita jadi tahu sejarahnya desa kita ini jadi dari apa menjadi apa. Nah, bukan soal ini nguri-nguri itu enggak. Yang nguri-nguri itu maksudnya ya memang memelihara adat istiadat, memelihara itu agar kita tahu agar kita tahu dulu sejarahnya itu berdirinya kampung ini seperti ini. Nah, ya kayak ngono iku. Tapi ya banyak yang salah tafsir. Terus setelah dikumpulkan, kasih ikon makan itu, kita makan bareng. Dan tujuannya adalah kebersamaan, silaturahmi, interaksi sosial, agar mengenal satu sama lain. Kadang kan tonggowe ra padha kenal, dengan acara seperti itu kita jadi kenal. Nah, terus setelah dikumpulkan silaturahmi, baru nanti diberikan doa. Nah, doa ini sesuai dengan kebanyakan biasanya adalah doa dari syariat Islam, terutama ya masyarakat Jawa sendiri kan ya tidak memakai sing neko-neko dari agama Islam yang sifatnya universal. Jadi agama lain pun ketika mengaminkan juga dengan keyakinan mereka tidak ada masalah. Ikule, salahnya ya memang gak ada kalau ditanya tuntunan, wah mbah iki ana tuntunane mbah ning ajaran Kanjeng Nabi ora ono mbah kaya ngene iki. Lo Nabi nun sewu Kanjeng Nabi Muhammad itu juga tidak seperti kita ya. Beliau di daerah Arab, tentu saja dalam seumpama kita ambil contoh tadi adalah ziarah kubur di sana tidak seperti di sini. Di sana memakai kadang hanya umum untuk diwane tondo watu ya, tidak ada namanya. Di sini kan agar tidak hilang makam itu dikasih cungkup itu adalah membatas, dikasih punden itu kan maksudnya juga agar tidak hilang. Terus ahli warisnya juga gampang nyari. Terus anak putune ya saling mengenal, yaitu sudah unsur positifnya seperti itu. Tapi kadang ya dinilai sudah berbeda, ya monggo mbah tidak nyalain. Yang pasti nantinya kan ini akan menjadi gambaran bagi anak cucu kita bahwa yang namanya budaya itu sebenarnya tidak ada hubungannya
tidak ada benturannya dengan ajaran agama, tetapi akan selaras, hanya saja proses metodenya yang berbeda gitu le. Yang namanya kan tadi kan bisa desa itu pada podo wae karo apa jenenge ziarah kubur liya. Adrian ziarah kubur. Nah, hanya saja kan namanya beda gitu aja. Nah gitu dulu ya, kita akan sambung lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.